Kita tahu, kita kenal siapa yang menolong kita, siapa yang melindungi kita. Itu Raja segala raja, Tuhan semesta alam. Dia mengendalikan alam semesta, sehingga kita merasakan tenang dan nyaman di tengah-tengah kegeloraan dunia. Kembali kita angkat pujian kita, bersukacita. Sudah kita bagi berdiri. Ku tahu siapa yang pimpin. Haleluya. Hari depan hidupku, semua
Haleluya. Semuanya sudah terencana sempurna ada dalam firman Tuhan. Kita membutuhkan penyingkapannya supaya kita memahaminya. Haleluya. Allah turut bekerja. Kembali kita angkat pujian kita. Dengan firman-Nya Dia bekerja untuk menolong kita, membawa kita dalam kemuliaan-Nya. Itu sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita nikmati firman Tuhan. Saudara, kita bagi berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangkap pujian kita. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku. Di luar Tuhan aku tak dapat berbuat apa-apa.
besar di dalam suatu pasti berhasil. Hadirlah Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Amin Tuhan. Rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Sekali lagi katakan hadirlah Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan kekuatan yang berlimpah menghadapi keadaan dunia. Engkau selalu menjagai kami, hati kami Engkau kuduskan, Engkau selalu membentuk kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ada maksud Tuhan. Untuk kami mau mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu menaungi kami, melindungi kami. Kami boleh ada malam ini dengan penuh pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami akan menerima firman, perjamuan kudus yang Engkau sediakan kepada kami, merupakan kebutuhan kami terutama. Kami berada di hari-hari terakhir ini. Kegoncangan yang terjadi di dunia ini kami tidak goncang, karena kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur apabila kami semua, bahkan semua yang mendengar siaran ini berkati pendengaran kami. Firman ini menjadi iman, menguatkan kami, mengubahkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh hati kita bersyukur pada malam hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah kita rasakan saudara-saudara. Kita bisa ada malam ini. Pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan bagi kita semua, memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, sehingga kita bisa ada malam hari ini penuh dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Perhatian Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita, saudara-saudara. Tema kita sungguh
Hari demi hari kita dituntun Tuhan pada firman yang selalu membawa kita untuk makin mengerti rencana Tuhan yang begitu dalam kehidupan kita. Ya, dari kebaktian doa kemarin kita berada dalam naungan sayapnya Tuhan. Ya, kita berada dalam naungan sayapnya Tuhan. Justru kita menghadapi pemusnahan, kita menghadapi kehancuran, saudara-saudara. Kalau dulu ini dialami oleh pemazmur, juga merupakan nubuatan bagi kita di hari-hari terakhir. Karena di hari terakhir ini banyak pemusnah, banyak penghancuran, dan tidak ada yang bisa melindungi kita. Saudara-saudara, harta kita tidak, kepandaian kita juga tidak, kekuatan kita juga tidak. Tetapi yang bisa menaungi kita bernaung di dalam sayapnya Tuhan. Dalam naungan sayapmu aku berlindung. Itu pernyataan dari pemazmur Daud, saudara-saudara, ketika dia menghadapi kehidupan yang terancam, pergumulan yang begitu hebat. Rasanya hartanya gak bisa melindungi kepandaiannya, kekuatannya. Dan malam ini tema yang berkaitan juga, saudara-saudara. Tuhan berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Seperti induk ayam ingin menaungi anak-anaknya di dalam naungan sayapnya. Ini tetapi ayat itu berkata kamu tidak mau. Ya, umat Israel tidak mau, padahal waktu itu Yerusalem akan ditimpa oleh kehancuran, dinubuatkan kehancuran, sunyi sepi penduduknya, ketakutan, kengerian terjadi, saudara-saudara. Tetapi umat Israel, orang yang ada di Yerusalem, memilih kekuatannya sendiri, saudara-saudara. Ya, gak mau dia dinaungi oleh Tuhan karena merasa mampu, merasa kuat. Dan ini pelajaran bagi kita. Kita berada di hari-hari terakhir ini, sungguh tidak ada yang bisa melindungi kita. Kita juga nggak sanggup memelihara hidup kita. Ya, sampai kita harus yakin kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, makanya kita baca ayat ini, Lukas pasal yang ke-13, supaya kita berada dalam naungan Tuhan. Berkali-kali aku rindu pada Tuhan, ya. Mari Lukas pasal yang ke-13, saudara temukan di Alkitab kita. Ya, Lukas pasal yang ke-13 akan saya bacakan ini kepada kita, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-34, ayat 34 demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ya, padahal keadaan Yerusalem waktu itu, saudara-saudara, ya, karena tidak mau dilindungi oleh Tuhan, akan terjadi kengerian. Ayat 25. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan. Di Yerusalem ini, saudara-saudara, rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Yerusalem dihadapkan kepada kengerian, ditinggalkan, sunyi, terjadi kehancuran. Ya, kalau itu ditulis merupakan nubuatan bagi kita di hari-hari terakhir ini, karena Alkitab ini ditulis puncaknya adalah dinubuatkan bagi kita di hari terakhir, membentuk saudara-saudara gereja mempelai. Ya, di Alkitab kita ini semua arah perjanjian lama sampai perjanjian baru arahnya supaya manusia ini menjadi mempelainya Tuhan. Ya, termasuk nubuat ini, saudara-saudara. Yerusalem, ya, Tuhan katakan Yerusalem, Yerusalem, ya, engkau membunuh nabi-nabi,
Ya. Dan Tuhan berkali-kali rindu mengumpulkan, tetapi tidak mau, saudara-saudara. Coba kita berada di hari-hari terakhir ini, ada kerinduan Tuhan yang terdalam bagi kita. Seringkali istilah itu lebih senang saya menyebutkan, ada impian Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada yang diimpikan Tuhan, ada yang direncanakan Tuhan, ada yang dirindukan Tuhan dari hidup kita. Kita yang kadang-kadang rindu aku hidupku begini, ku impikan begini ke depan hidupku. Kadang-kadang gagal, saudara-saudara. Tapi kita coba, berkali-kali aku rindu. Berulang-ulang kali ada kerinduan Tuhan bagi Yerusalem, bagi orang Israel. Agar orang Israel dikumpulkan, dilindungi. Sebagaimana induk ayam melindungi anak-anaknya. Tuhan kasih perumpamaan tentang induk ayam ini, saudara-saudara. Saya pernah di Kalimantan pelihara ayam, di Kalimantan itu ya. Kami punya ayam, tapi karena masih hutan kanan kiri, seringkali diancam mau diambil oleh burung elang, saudara-saudara. Kadang-kadang malam-malam datang, siang-siang pas pagi-pagi jam-jam 9 ayam kami ini sudah berpergian di belakang rumah, datang ini elang ini. Saya nggak nyangka kalau ayam ini bisa terbang begitu tinggi. Ya, anak-anaknya tadi dikasih kode supaya semua sembunyi tiarap, dia terbang, saudara-saudara. Saya lihat dilawan burung elang itu, sampai nggak berani. Hebat kali lah ayam ini. Nggak pernah tengok begitu ayam begitu kuat melawan musuhnya, saudara-saudara. Ada lagi kesaksian seseorang ketika rumahnya kebakaran. Ya, ayam itu punya anak beberapa, saudara-saudara. Dipikirnya ayamnya tadi sudah mati semua. Rupanya induk ayam tadi rela mati, dia sudah kering. Orang yang punya rumah pikirnya matilah ayam itu. Mati induk ayam itu. Sudah rambutnya, bulunya tadi pun sudah kering, tapi di dalam anaknya masih hidup, saudara-saudara. Rela mati demi anak-anaknya. Sampai Tuhan perumpamakan induk ayam. Kita kadang-kadang kita lihat sisi positifnya, saudara-saudara. Ya, begitu kuat. Tapi anak ayam mesti ngerti kode. Ya, dia panggil ada bunyi suara sedikit aja, langsung mengerti anaknya. Dia harus lari ke bawah sayap, harus lari ke bawah sayap. Makanya Tuhan bilang ini, ya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kita harus mengerti kapan Tuhan suruh kita berlindung, kapan Tuhan suruh kita untuk pergi, kapan Tuhan suruh kita untuk berenang. Induk ayam sudah kasih kode itu, udah kasih suara itu. Kalau bunyi saya nanti begini berarti bahaya. Kalian harus sembunyi, lari. Begitu kita, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Tapi umat Israel ini, Yerusalem, tidak mau, mengeraskan hati, tidak percaya, merasa mampu, merasa kuat. Itulah yang seringkali kita lakukan. Suruh berlindung sama Tuhan, enggak. Lebih kuatnya aku daripada Tuhan. Lebih kuatnya kemampuanku. Habis, saudara-saudara. Ya, anak ayam begitu tahu dia nggak ada kemampuannya menghadapi serangan musuh, dia segera lari, dan itulah tempat yang paling aman. Induk ayam melindunginya, saudara-saudara. Kita berada di hari-hari terakhir. Yerusalem akan ditinggalkan, terjadi penghancuran, pemusnahan. Tapi mereka tidak mau, kamu tidak mau. Kalau tidak mau, Tuhan beralih kepada bangsa kafir. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, pokoknya Tuhan tawarkan, aku sudah berkali-kali mau mengumpulkan anak-anakmu, mengumpulkan umat Tuhan. Tapi mari, siapa yang mau? Kalau disebut berkali-kali, saudara-saudara, berulang-ulang. Yang pertama, Tuhan ingin mengumpulkan kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu tawaran Tuhan. Marilah kepadaku, orang berdosa, orang jahat, orang najis, mari.
Karena dosa itulah membuat beban berat, kejahatan itulah membuat beban berat. Semua orang yang berbeban berat, marilah kepadaku. Dulu guru kami bilang, beban berat itu adalah dosa. Bukan bekerja beban berat, bukan sekolah, bukan cari pekerjaan. Beban berat yang paling berat itu adalah dosa. Karena beban berat dosa ini ditanggung sejak dari dunia ini sampai ke neraka pun. Beban berat itu menenggelamkan dia ke lautan api neraka. Maka Tuhan bilang, marilah kepadaku semua orang yang berbeban berat. Kita kadang-kadang menganggap, saya nggak punya beban berat. Ya biar berdosa aku, enaknya hidupku. Banyak uangku, banyak hartaku. Disegani orang aku karena orang takut sama aku. Beban itu saudara-saudara. Ya. Ini yang pertama Tuhan katakan. Ya, kalau umat Yerusalem menolak, nggak mau, lalu Tuhan katakan kepada kita bangsa kafir, kita orang berdosa. Ya, marilah kepadaku. Matius pasal yang ke-13 yang sudah sering kita baca ini supaya kita di hari-hari yang kita hadapi ini. Matius 11, ya, supaya kita berkali-kali. Kalimat berkali itu marilah, ayo berkali-kali. Dihimbau Tuhan, ayo orang berdosa bertobat. Datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Kita mengeraskan hati. Yerusalem mengeraskan hati. Orang Israel tidak mau. Tapi mari kita tanggapi. Mari kita respon. Berkali-kali Tuhan merindukan untuk mengumpulkan kita. Pasal 11 Matius, demikian saya baca. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Coba. Ya. Berkali-kali Tuhan ingin mengumpulkan. Pertama kali dia bilang marilah kepadaku. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Kedatangan kita kepada Tuhan, kerinduan Tuhan kepada kita, berkali-kali ingin mengumpulkan kita supaya ayo tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, itu beban berat. Ya, kalau sudah tidak tinggalkan beban berat dosa-dosa, hidup kita sejahtera, hidup kita sentosa, hidup kita lega, hidup kita menyenangkan. Makanya inilah yang pertama Tuhan katakan. Ya, sama di kebaktian doa kita kemarin sudah diajarkan kita berlindung menghadapi penghancuran ini. Saudara-saudara, datang kepada Tuhan kayak bangsa Israel. Ya, Mesir ditimpa 10 penghukuman tapi Gosen dilindungi Tuhan. Kita juga, kalau kita mau saudara-saudara, Tuhan ingin mengumpulkan kita. Tinggalkan dosa-dosa, beban berat. Kita berada di hari-hari terakhir, sudah lihat situasi kita di dunia ini. Ya, kalau nanti kita lihat negara-negara kita ini, bayangannya semakin susah kita. Ya, saudara lihat betapa sulitnya nanti kalau Amerika sudah kasih beban begitu lagi, ya. Dunia berpikir, aduh gimana ini, kasih begini-gini, waduh susah. Sudah saya melihat kesulitan kita. Ya, tapi mari saudara-saudara, beban berat. Selalu guru kami bilang dulu, beban berat itu dosa. Kalau sudah engkau tinggalkan dosa, semua ringan katanya. Ringan semua. Bekerja ringan, sekolah ringan, cari makan ringan. Sampai kesusahan sehari selesai sehari. Asal mau lepaskan dosa kejahatan, tinggalkan itu. Ya, kayak Abraham, tinggalkan ayahnya, saudaranya, tinggalkan negerinya. Karena di sana berhala, di sana dosa, tinggalkan. Semua jadi enak dan ringan. Makanya ayat ini dilanjutkan, saudara. Karena firman Allah ini perjanjian lama, perjanjian baru sangat menguatkan. Kalau sudah terjadi kepada Abraham, diulangi lagi ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu.
Pikullah yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, begitu kita datang kepada Tuhan, Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan kasih bagi kita tanggung jawab melayani Tuhan, terbeban melayani. Karena beban itu mesti, kalau saudara lepaskan beban dosa, beban kejahatan, Tuhan kasih beban pelayanan. Ya, Tuhan kasih tanggung jawab. Tuhan suruh kita memikul, dan itulah membuat enak dan ringan. Apa itu beban kita? Hidup dalam kebenaran. Hidup benar itu enak dan ringan. Beban kita, saya terbeban untuk melakukan kebenaran, saya terbeban untuk melakukan kebaikan. Aduh, enak dan ringan. Di luar sana kita melakukan kejahatan, menyusahkan orang, membuat orang rugi. Tapi kalau kita sudah datang sama Tuhan, beda. Saya terbeban untuk berbuat kebenaran, saya terbeban untuk mengasihi, saya terbeban untuk berbuat baik. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan enak dan ringan. Ya, inilah yang pertama, saudara-saudara. Ya, Tuhan berkali-kali rindu untuk mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan kita. Jangan lagi kita susah karena dosa kita. Berbuat dosa itu memang enak bagi orang, bagi kita tidak. Kita bilang saya nggak, level saya berbuat dosa, level saya berbuat benar. Berbuat baik itu enak, menyenangkan. Berbuat benar itu enak dan sangat enak sekali. Ya, iblis yang mengajari kita, ayo sini berbuat dosa, kau enak, berbuat jahat enak. Tapi tinggalkan itu, saudara-saudara. Datanglah kita kepada Tuhan, karena Tuhan rindu berkali-kali untuk mengumpulkan kita. Untuk apa kita dikumpulkan? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Gak dikumpul-kumpul begitu saja. Kalau iblis mengumpulkan betapa banyaknya orang untuk berbuat jahat, berbuat najis, saling menyakiti, saling membunuh, itu memang pekerjaan iblis. Dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya di sana, ditawar, dia cari jiwa-jiwa supaya dikumpulkan kepada dia. Tapi Tuhan ingin mengumpulkan. Marilah kepadaku. Untuk apa kita dikumpulkan? Menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang berbuat baik di dalam Tuhan. Ini kerinduan Tuhan yang pertama bagi kita. Kita tanggapi itu. Tuhan, terima kasih, Engkau berkali-kali rindu mengumpulkan, termasuk saya lah itu. Berkumpul saya di halaman tabernakel, anak-anak kebenaran. Ya, kita tabernakel itu namanya halaman. Ini pertama dikumpulkan, kita berada di halaman tabernakel. Tinggalkan beban dosa, kita masuk di dalamnya. Daerah halaman tabernakel itu namanya daerah kebenaran. Rindu kita, saudara-saudara. Ada dua saja. Kalau saudara nggak mau dikumpulkan menjadi anak-anak Tuhan, dikumpulkan di sana berbuat jahat, berbuat najis, terus bertambah-tambah. Tapi ketika kita dikumpulkan, karena ini impian Tuhan, kerinduan Tuhan, berada kita menjadi anak-anak kebenaran, anak-anak terang, anak-anak Tuhan, berada di halaman tabernakel. Ini yang pertama, saudara-saudara. Tapi Yerusalem nggak mau, orang Israel nggak mau, merasa mampu, merasa kuat. Ya, kalau tidak mau Tuhan beralih, selalu begitu. Siapa yang tidak mau ya selamat tinggal. Ya, karena orang Israel tidak mau, ditinggalkan Tuhan, beralihlah kepada bangsa kafir. Di Roma 11 dikatakan begitu, karena bangsa itu mengeraskan hati, diberikan kesempatan bagi kita. Roma 11, coba kalau tidak salah kita baca ini, saudara. Yerusalem tidak mau, justru membunuh nabi-nabi, membenci firman, membunuh hamba-hamba Tuhan. Menyampaikan kebenaran justru dibenci, seperti Yesus disalibkan. Coba. Makanya hamba Tuhan, kita harus berani menyampaikan firman apapun resikonya, saudara-saudara. Ya, demikian Roma 11. Ya, tadi di Lukas bilang, kamu nggak mau.
nggak mau hidup dalam kebenaran, ya, nggak mau menerima Yesus, lalu beralihlah kepada kita. Demikian Roma 11. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini dituliskan kepada jemaat Roma dari bangsa kafir. Iya, jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, rahasia yang dibukakan, saudara-saudara. Sebagaimana sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tegar itu keras hati, nggak mau. Ya, sebagian dari orang Israel telah menjadi tegar. Tadi mengatakan dia nggak mau. Ayo, berkali-kali aku rindu mengumpulkan kalian, tetapi kamu nggak mau. Tegar, keras hati, kamu tidak mau. Ya, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, dikumpulkan. Masuk itu dikumpulkan karena Tuhan berkali-kali rindu untuk mengumpulkan kita. Kita tangkapi ini, saudara-saudara. Ya, semua kita tangkapi. Saya, Tuhan, ada impianmu, engkau impikan aku. Aku menjadi anak-anak benar, menjadi orang benar karena korbanmu, menjadi senjata kebenaran, menjadi anak-anak terang, berada di halaman tabernakel. Itu salah satu dari kerinduan Tuhan, berulang-ulang kali Dia rindukan. Kita genapkan itu. Engkau rindukan, Tuhan, aku siap di situ. Akulah salah satu ada di situ. Engkau ingin mengumpulkan aku. Engkau ingin menaungi aku seperti induk ayam menaungi anak-anaknya. Resikonya luar biasa. Asal kita mau hidup dalam kebenaran, resiko hidup kita ditanggung Tuhan. Tadi kan saya sebutkan, induk ayam berani mati demi anak-anaknya. Yesus rela mati. Dia rela mati, disalib, dia mati supaya kita hidup. Ya, mungkin saudara yang pernah pelihara ayam sangat baik, tapi saya saksi mata begitu kami pelihara ayam, Petrus masih umur 2 tahun kalau nggak salah, saudara-saudara. Ya, saya saksikan sendiri, hebat kali induk ayam ini. Ya, malam-malam dia jaga, saudara-saudara. Ya, demikian Tuhan. Ya, kita harus, yang pertama adalah tinggalkan segala dosa, datang kepada Tuhan. Ya, karena Wahyu berkata orang jahat akan terus bertambah jahat. Kita tidak, kita ikuti orang benar akan terus, ya, tidak berbuat kebenaran. Wahyu 22 sampai kepada kesempurnaan. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Kita pilih, kita berkumpul menjadi anak-anak Tuhan atau berkumpul bukan menjadi anak-anak Tuhan. Wahyu 22 demikian, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini perkumpulan orang-orang jahat nanti, saudara-saudara. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Perkumpulan orang cemar dan orang jahat. Ya, nampaknya ditawarkan oleh pimpinannya, ayo kau berbuat jahat, berbuat cemar, dilindungi, dipelihara, kamu hebat. Tapi kita tidak berkumpul di situ, tapi kita berkumpul di ayat ini. Lanjutkan, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kita pilih ini, saudara-saudara. Ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan. Pertama, tinggalkanlah dosa kita, tinggalkan dosa, beban-beban dosa tinggalkan. Datang kita kepada Tuhan, genapkan kerinduan Tuhan, menjadi orang benar di dalam Tuhan, kebenaran karena Tuhan, melakukan kebaikan sesuai firman, melakukan kasih sesuai diajarkan oleh firman. Ini kerinduan Tuhan yang pertama, saudara-saudara. Tuhan datang sebagai juru selamat. Ya, Tuhan datang sebagai juru selamat mengumpulkan kita
supaya kita hidup di dalam kebenaran, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, saudara-saudara. Ada lagi yang kedua, karena berkali-kali ya sudah kita capek, sudah kita berkumpul menjadi anak-anak terang, masih belum cukup, saudara-saudara. Masih ada lagi Tuhan rindukan dari kita, dari orang-orang benar. Ya, dari orang-orang benar ada lagi yang Tuhan rindukan lagi. Di Amsal Sulaiman berkata, orang benar mencari penggembalaannya, menemui penggembalaannya. Nggak cukup kita hanya menjadi orang benar. 1 Petrus berkata, orang benar saja masih bisa tidak selamat. Ya, orang benar saja masih tipis keselamatannya, apalagi kita menghadapi hari-hari terakhir. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Ya, yang pertama tadi Yesus datang sebagai juru selamat. Yang kedua, Yesus datang sebagai gembala yang baik, menggembalakan kita. Sama dipanggil juga, saudara-saudara. Coba Amsal Sulaiman berapa ini orang benar menemui penggembalaannya, supaya kita juga, saudara-saudara, nggak cukup kita udahlah aku menjadi orang benar saja lalu cukup. Orang benar menemui tempat penggembalaannya. Amsal 12, ya saya baca ini. Amsal 12 ayat yang ke-26 demikian. Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang benar harus, saudara-saudara, sudah dikumpulkan kita menjadi orang-orang benar. Udah kita tinggalkan dosa kita, udah gak kita lakukan lagi, udah masuk kita ya di dalam naungan Tuhan. Dikumpulkan Tuhan kita menjadi orang-orang benar. Tapi belum cukup, kita harus menemui penggembalaan. Di 1 Petrus, orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Jadi kita harus meningkat, saudara-saudara. Kita harus meningkat. Ya, orang benar saja hampir nggak selamat. Makanya kita harus meningkat. Ya, tergembala, berada di kandang penggembalaan, saudara-saudara. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat demikian. Ya, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, orang-orang benar saja hampir gak diselamatkan. Karena betapa hebatnya, saudara-saudara, kekuatan iblis menarik manusia ini untuk berada di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Makanya kita harus tergembala. Kita bertemu dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Dari juru selamat, ya, juru selamat membawa hidup kita hidup dalam kebenaran di halaman tabernakel. Lalu kita harus meningkat lagi. Yesus datang, dia rindu mengumpulkan kita, saudara-saudara. Dia rindu mengumpulkan kita. Dia sebagai gembala yang baik. Nah, gembala yang baik, saudara-saudara, ya, gembala yang baik juga memperdengarkan suaranya. Kalau Yesus juru selamat berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Itu kerinduan dari Yesus sebagai juru selamat ingin menyelamatkan kita. Kita langsung meningkat lagi. Yesus sebagai gembala yang baik. Di Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10. Ya, dia gembala yang baik juga menyerahkan nyawanya kepada kita, ya, supaya kita hidup. Yohanes pasal yang ke-10 demikian saya bacakan kepada kita semua ayat yang ke-11 mulai demikian. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Ya, kalau Yesus juru selamat, dia rela mati untuk menebus dosa kita. Ya, menebus dosa kita, seharusnya kita mati karena dosa kita. Tapi dia juru selamat, dia yang mati, dia pikul segala dosa kita. Itulah makanya dia ingin mengumpulkan kita. Karena dia rela mati mengumpulkan dosa kita, jadilah kita orang benar karena korbannya. Kita bukan karena kebenaran diri sendiri. Kita benar karena diampuni, karena dikuduskan, karena diampuni, ditebus hidup kita. Ya, sekarang Yesus lagi tampil sebagai gembala. Dia juga memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu artinya, saudara-saudara, Tuhan juga menyerahkan hidupnya bagi kita yang tergembala. Ya, saya ulangi ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, inilah yang Tuhan rindukan, saudara-saudara. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini lagi yang kedua, saudara-saudara, kerinduan Tuhan. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Dengan korbannya ditebus dosa kita. Ya, beban-beban sudah kita lepaskan. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Saudara-saudara, kita lalu Tuhan datang sebagai gembala. Kita harus berada di kandang penggembalaan, saudara-saudara. Di kandang penggembalaan Tuhan akan lakukan menguduskan kita. Ya, menguduskan kita, saudara-saudara. Di kandang penggembalaan kita harus dengar-dengaran kepada suaranya. Ya, kita mau dituntun, jangan mengeraskan hati. Di ayat di atas mengatakan domba-domba itu mendengar. Saya ulangi dulu ayat 3, saya baca dulu ayat 3 lagi ini. Ya, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Kita harus dengar-dengaran kepada suara gembala. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. 4. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, menjadi domba kita harus mengenal suara Tuhan. Ya, dengar suara Tuhan, dengar firman pengajaran. Menjadi domba kita harus mau dituntun, namanya tuntunan Roh Kudus. Ya, kita harus, makanya di ruangan suci, saudara-saudara, kita berada di sana. Kenapa kita harus dikumpulkan di kandang penggembalaan? Di kandang penggembalaan lah kita dikuduskan, disucikan terus menerus, dipelihara secara sempurna. Sampai di sana kita mengalami penyucian. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Yesus sebagai gembala. Ya, kita berada di kandang penggembalaan, di ruangan suci. Perlindungannya sangat kuat. Ya, kalau di halaman ada pagarnya, tudungnya belum sampai ke halaman. Tapi di ruangan suci, wah sangat lengkap, saudara-saudara. Sudah dipagari keliling, ditambah lagi papan-papan.
ya, sudah pagarnya keliling, ya, ada lagi papan, ya, itu berlapis-lapis. Udah pagarnya lengkap itu keliling, di dalam sini lagi ada papan jenang namanya. Kuat kali perlindungannya. Di halaman yang sudah dilindungi, nggak boleh masuk sembarangan di sana. Sudah hewan-hewan apa namanya, kejahatan-kejahatan nggak bisa karena sudah dipagari, saudara-saudara. Tapi untuk di kandang penggembalaan, ya, di papan-papan ini begitu kuat, pagarnya saja sudah kuat, tambah lagi papan jenang, tambah lagi tudung. Di halaman tadi belum ada papan-papannya, tambah lagi tudung 4 lapis, saudara-saudara. Oh, begitu kuat, ya. Makanya orang benar harus lari, harus mencari, mendapati penggembalaan. Kalau enggak, orang benar enggak suka penggembalaan, ya. Siapa yang mau ke gembala? Orang sudah dikumpulkan menjadi orang benar, orang-orang benar. Kenapa malas orang enggak mau tergembala? Karena hidupnya enggak benar. Hidupnya terus berkumpul kepada kejahatan dan dosa. Tapi kalau kita sudah dikumpulkan menjadi orang-orang benar, ya, menjadi orang benar, kita pasti mencari penggembalaan. Dan sangat sulit, saudara-saudara. Untuk tergembala itu begitu sulit, karena harus mengikuti 3 macam ibadah pokok. Ya, kadang-kadang orang gereja, ya, untuk kebaktian pertama aja, kebaktian minggu begitu sulit sekali, karena dia nggak mau melepaskan dosanya, masih terikat dengan dosa. Ya, tapi kalau kita sudah melihat dosa kita ditebus, diampuni, kita sudah diampuni segala dosa kita, kita cari penggembalaan. Di penggembalaan ini kita disucikan, saudara-saudara. Ya, bahkan ada domba-domba lain yang belum tergembala, pasti mereka akan datang berkumpul untuk tergembala bersama dengan kita, saudara. Nah, ini kerinduan kita. Ya, kita di pengajaran bersyukur, saudara-saudara. Ya, kita bisa setia 3 macam ibadah. Kenapa 3 macam ibadah? Ya, untuk menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kita, untuk melindungi tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, 3 macam ibadah. Ya, perlindungan sempurna, pemeliharaan sempurna. Ya, walaupun mulai sudah berkurang, ada beberapa, ada nggak salah kebaktian. Ya, 3 macam ibadah. Alasannya, ya, kalau kita kebaktian kan ada doa. Nah, itu sudah kebaktian misbah dupa katanya. Setelah doa, puji-pujian, penyembahan kan sudah misbah dupa. Baru berkhotbah. Nah, sudah berkhotbah, ya sudah, PA itu katanya. Ya, kita kasih persembahan lagi. Nah, kita berlutut lagi. Makanya ada yang gereja begitu, berlutut apa, udah sekali aja seminggu, udah lengkap katanya. Coba, makin banyak alasan manusia ini, saudara-saudara, untuk mengurangi firman, untuk merendahkan firman. Tapi mari kita, saudara-saudara, kita tekuni 3 macam ibadah ini, kita tekuni. Ya, seperti malam ini kita PA, ada perjamuan suci. Ya, kita tekuni, saudara-saudara, supaya kita disucikan, dikuduskan. Karena kalau kita tidak siap disucikan di ruangan suci, gak bisa kita melihat yang nanti yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir akan datang malaikat dari sorga. Kayak di Mazmur 57 disuruhnya malaikat dari sorga untuk menyelamatkan. Hampir sama, saudara-saudara. Ya, di Mazmur 54 kemarin. Setelah berlindung, ya, diselesaikan semua masalahnya, disucikan, lalu disuruh malaikatnya dari sorga, disuruh dari sorga, saudara-saudara, untuk mengangkat. Ulangi dulu kita di Mazmur 57 itu. Kalau di 57 ini dibuatkan, di perjanjian baru ini juga semakin dikuatkan itu, saudara-saudara. Menghadapi penghancuran, kita harus berlindung kepada Tuhan, tinggalkan dosa. Coba kita ulangi dulu Mazmur 57 yang sudah kita
baca di kebaktian doa, saling menguatkan ayat ini saudara-saudara. Ya, sampai meminta dari sorga untuk menyelamatkan. Saya baca demikian, Mazmur pasal 57 ayat 1 mulai. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Mikdan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran. 57 ayat 2. Ya, kita harus lari saudara-saudara. Ya, jangan kayak di Yerusalem orang sedang nggak mau saudara-saudara, nggak mau berkumpul, tapi ini bernaung di sayap sampai berlalu penghancuran. Ya, diselamatkan, bertemu dengan Tuhan sebagai juru selamat. Yang kedua, ayat 3, aku berseru kepadamu yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Apa yang diselesaikan? Disucikan sampai disempurnakan. Itulah bernaung. Sudah diselamatkan, gak terjadi penghancuran, dilepaskan dari penghancuran, diselamatkan. Yang kedua, Tuhan menyelesaikan, menyempurnakan. Dan yang ketiga, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Ya, malaikat disuruh. Nah, sama di perjanjian baru nanti kita lihat. Kalau sudah kita berada di ruangan suci, dikuduskan, disucikan, tinggal ada lagi satu. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai mempelai pria surga. Ya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai mempelai pria surga. Disuruhnya lah malaikatnya mengumpulkan ya orang-orang kudus dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Diperbunyikanlah sangkakala. Nah, sangkakala terakhir ini akan mengumpulkan. Kalau nggak terbiasa kita mendengar suara Tuhan, nggak pandai kita mendengar sangkakala ini. Sangkakala itu akan berlalu tanpa ada respon kita, saudara-saudara. Ya, tinggal satu lagi, saudara-saudara. Ada cara Tuhan mengumpulkan kita dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain, dikumpulkan dengan satu bunyi sangkakala terakhir. Kalau Tuhan bilang, aku rindu mengumpulkan, kerinduan ini terdalam dari Tuhan. Tuhan upayakan dengan segala jerih lelah, segala pengorbanan, segala kekuatan dia mau mengumpulkan kita. Kalau mengumpulkan kita untuk menjadi orang benar, dia harus relakan darahnya bagi kita. Ya, dia kumpulkan kita juga menjadi domba-domba, dia berikan nyawanya bagi kita, asal kita mau. Dan terakhir nanti saudara-saudara, dan ini jangan kita tertinggal ketika mendengar ya suara sangkakala terakhir. Makanya kita mau berkumpul, jangan sendiri-sendiri saudara-saudara. Jangan sendiri-sendiri, aku bisa sempurna sendiri. Kenapa saya seringkali ajak saudara bersekutu, ikut di persekutuan yang lain, ikut bergabung, beribadah. Karena itu kerinduan, gak bisa kita sempurna sendiri-sendiri. Ya. Berada kita pertama tadi berkumpul menjadi orang-orang benar di halaman tabernakel. Yang kedua, kita Yesus tampil sebagai gembala yang baik untuk menguduskan kita, orang-orang kudus, disucikan terus menerus oleh firman, oleh Roh Kudus. Kita disucikan saudara-saudara. Dia gembala itu menggembalakan kita untuk sampai terakhir nanti suara ini akan dikumpulkan. Yesus tampil sebagai mempelai pria surga. Dia akan suruh malaikatnya. Nah, inilah saudara-saudara, ya, disuruhnya malaikatnya mengumpulkan kita. Jangan sampai kita bilang, aduh saya masih sibuk, saya terikat dengan dunia ini, masih senang dengan dunia ini. Ya, saudara akan tertinggal. Ya, memelihara nyawa kita
seperti istri Lot, semuanya akan berakhir, saudara-saudara. Matius 24, berkali-kali aku ingin mengumpulkan. Ya, pertama dikumpulkan kita menjadi orang-orang benar. Dia rela tebus kita, dia rela mengampuni dosa kita, menjadi orang-orang benar, perkumpulan orang-orang benar. Yang kedua, Yesus tampil sebagai gembala yang baik. Kita menjadi satu kawanan domba gembalaannya yang dikuduskan, disucikan, saudara-saudara. Dan terakhir nanti Yesus mempelai pria sorga akan memperdengarkan suaranya. Matius pasal 24. Ya, saya harapkan kita semua mengerti kerinduan Tuhan ini. Ya, biarlah kita juga bagian dari yang menggenapkan kerinduan Tuhan ini di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Allah, Matius 24 ayat 29 mulai. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Inilah kegoncangan, ya, kegoncangan, pembinasa, kehancuran akan terjadi, saudara-saudara. Sebagaimana kita lihat situasi kita ini, ya, alam kita ini sudah banyak terjadi bencana alam, manusia semakin jahat dan seterusnya. Ya, setelah terjadi ini siksaan, kejatuhan, goncang, saudara-saudara. Kita lihat ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Oh, ini yang kita rindukan. Ya, tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Kita bangsa yang meratap atau bangsa bersukacita? Orang yang meratap ini di wahyu akan sembunyi, ya, mencari persembunyian di gua-gua, di celah-celah batu tersembunyi, melihat anak Allah ini akan mengumpulkan kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita nggak mau dikumpulkan menjadi orang benar, kita akan meratap. Siapa yang meratap ini? Yang nggak mau dikumpulkan, nggak mau hidup dalam kebenaran, nggak mau tergembala, saudara-saudara. Ya, saya ulangi ayat 3. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya, meratap, saudara-saudara. Karena dia tahu penghukumannya akan begitu hebat. Kita sudah terbalik. Kita bersukacita, bersorak-soraklah. Di Wahyu 19:2 ada meratap di sana karena mengeraskan hati, nggak mau. Tapi kita yang mau menggenapkan kerinduan Tuhan yang berkali-kali rindu, kita bukan meratap, kita akan bersukacita. Perhatikan ini, bangsa-bangsa akan meratap, saudara-saudara. Ya, mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Oh, dari surga ini, saudara-saudara. Ya, malaikat dengan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini kerinduan kita, ya, berkumpul, bertemu dengan Yesus, saudara-saudara. Ya, mari genapi rencana Tuhan ini. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan. Kita harus siap dikumpulkan, saudara-saudara. Perkumpulan orang-orang benar. Ya, kita harus masuk. Ya, perkumpulan orang benar. Jauhkan kefasikan, jauhkan kejahatan. Orang benar itu akan berkumpul,
Gak bisa saudara-saudara. Kalau saudara orang benar, pasti tersisih. Pasti tersisih. Mazmur 1 berkata, orang fasik tidak suka kepada perkumpulan orang benar. Gak suka. Biar dipaksakan, udah aku ikut di situ, dipaksa. Gak bisa. Coba Mazmur 1 pasti keluar. Ya, makanya saudara mau dikuduskan kita, dosa kita ditinggalkan, dosa-dosa itu. Kalau nggak bisa. Udah pertahan pun saudara nggak bisa. Orang fasik itu nggak tahan terhadap perkumpulan orang benar. Kalau saudara pertahankan dosa, satu saat tersingkir. Ya, makanya tinggalkan dosa kita. Ya, tidak tahan perkumpulan orang berdosa. Iya. Mazmur 1 saya baca ini. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Gak bisa, tak sanggup. Makanya kita lihat arah kita. Ya, kemana kebenaran ini? Kesana kita. Arah kebenaran. Ya, berkumpul mulai arah kebenaran. Orang benar lagi, dia akan mendapati penggembalaan. Gak bisa saudara-saudara. Aduh aku tergembala, tapi terus pertahankan dosa. Apapun kita bilang gak sanggup dia bertahan dalam penggembalaan. Ya, dari penggembalaan inilah nanti mendengar bunyi, karena di penggembalaan udah terbiasa mendengarkan firman pengajaran, udah terbiasa mendengar sangkakala firman yang diperdengarkan. Bunyi sangkakala, saudara kita pelajari bunyi sangkakala. Ada bunyi sangkakala untuk menyuruh kita berhenti, ada bunyi sangkakala menyuruh kita perang. Nah inilah di penggembalaan. Kalau di penggembalaan kita nggak jelas suara sangkakala, tersingkir kita, nggak ikut kita nanti terangkat, saudara-saudara. Makanya harus ikuti dulu. Mari perkumpulan orang benar, masuk kita. Ayo, siapa mereka yang mau masuk dalam perkumpulan orang benar? Yang tinggalkan dosa-dosa, kejahatan, sudah tinggalkan. Dia rela hidup benar, apapun resikonya. Hidup dalam kebenaran, apapun resikonya. Yang kedua, dia tergembala. Ya, apapun taruhannya di kandang penggembalaan tempat yang paling menyenangkan baginya. Di situ dia disucikan, dikuduskan. Semakin diberikan hidupnya disucikan dengan sangkakala yang berbunyi itu. Terakhir, supaya kita nanti, ya, di Matius 24 sudah kita baca 1 Tesalonika pasal 4. Ya, sangkakala ini diperdengarkan kalau di Matius 24 mengumpulkan orang-orang pilihan dari ujung langit yang satu ke langit yang berikutnya. Di 1 Tesalonika pasal 4, dan ini kerinduan kita. Ya, terlebih kita di akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman, saudara-saudara. Tengok saudara berita-berita di dunia ini. Ya, kegenapan-kegenapan firman semakin nyata, saudara-saudara. Supaya kita tidak terikat di dunia ini. 1 Tesalonika pasal yang ke-4, saudara-saudara. Tuhan akan memperdengarkan bunyi sangkakala. Dan kiranya kita rindu di sana terangkat, saudara-saudara. Demikian ayat yang ke-16. Hampir sama dengan Matius 24 tadi, tapi di sini diperhatikan bagi kita 26. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini Yesus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini mati dalam Kristus akan bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal,